warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sahabat juara, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya di rumah sehat-sehat ya. Oke, ketemu lagi sama Kak Rifka. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah ketemu ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas soal TO ya, TO yang kemarin adik-adik sudah kerjakan. Nah hari ini bareng Kak Rifka kita akan membahas soal kuis yang mungkin adik-adik sudah pegang soalnya, kita bahas bareng-bareng Kak Rifka ya. Sebelumnya jangan lupa follow Instagram Nurul Fikri @nurulfikri.bekasi dan YouTube-nya di Bimbel Nurul Fikri Bekasi, Bimbel NF Bekasi. Oke, jangan lupa ya. Oke, kita mulai bahas dari nomor 1. Oke, coba dilihat soalnya. Pertanyaannya adalah, perhatikan katanya gambar berikut ini. Itu ada gambar 4 hewan. Hewan yang pertama adalah katak, yang kedua ada kelinci, yang ketiga ada belalang ya, jangkrik. Kemudian yang keempat ada kupu-kupu. Pertanyaannya adalah hewan yang dapat berperan sebagai konsumen kedua. Nah kan kita udah belajar di rantai makanan, kalau konsumen itu berarti yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Pokoknya kata kuncinya gini, kalau makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri itu berarti yang bisa melakukan fotosintesis. Contoh gampangnya ya, berarti contohnya tumbuhan. Itu kalau bisa buat makanan sendiri namanya produsen. Tapi kalau dia nggak bisa buat makanan sendiri, itu kita sebut dengan konsumen karena dia harus mengkonsumsi. Pertanyaan di sini katanya konsumen kedua. Konsumen itu kan sebenarnya banyak ya, ada konsumen 1, mungkin nanti sampai konsumen ke 100. Karena dalam kehidupan kita itu kan makhluk hidup tidak hanya beberapa jenis saja. Pertanyaannya katanya konsumen kedua. Berarti kalau yang ditanya konsumen kedua, fungsinya adalah memakan konsumen ke 1. Terus konsumen ke 1 yang mana? Konsumen yang makan produsen. Kakak contohin ya. Misal produsen dimakan konsumen 1. Konsumen 1 dimakan konsumen 2. Produsen kakak contohin misalnya padi, kan sering banget tuh muncul ya, padi. Nanti padi dimakan konsumen 1, berarti konsumen 1 ini adalah makhluk hidup yang makan tumbuhan, atau kita sebut dengan herbivora. Kalau konsumen kedua berarti konsumen yang makan konsumen 1 atau konsumen yang makan herbivora. Herbivora kan itu pasti hewan kan ya. Berarti konsumen kedua ini adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Ya udah sekarang tinggal lihat di soalnya. Pertanyaannya adalah konsumen kedua. Berarti di antara 4 pilihan itu yang makan daging yang mana sih? Kita cek ya. 1 tadi katak. Katak makannya apa sih? Makanya, iya makannya serangga. Serangga itu hewan atau tumbuhan? Hewan ya. Oke, berarti bisa jadi jawabannya konsumen kedua yaitu katak. Kita lihat dulu deh yang nomor 2. Itu gambar kelinci. Kelinci makannya apa? Yang biasa kita tahu kan dia makannya wortel ya. Berarti dia makan tumbuhan. Berarti kalau di rantai makanan, kelinci itu di konsumen 1, bukan konsumen 2. Oke, kemudian yang ketiga ada gambar belalang. Belalang makannya apa sih? Dedaunan ya, berarti dia juga sama kayak kelinci tadi, konsumen 1. Yang keempat, kupu-kupu biasanya makan nektar bunga, berarti makan tumbuhan. Berarti udah ketahuan ya jawabannya. Yang bisa berperan sebagai konsumen kedua adalah katak. Jadi nomor 1 jawabannya A. Oke, kita lanjutin ya. Nomor 2, perhatikan gambar hewan berikut ini. Itu gambar anjing. Anjing itu termasuk hewan mamalia. Anjing termasuk hewan mamalia. Mamalia artinya apa sih? Hewan yang memiliki kelenjar susu. Memiliki kelenjar susu. Ciri-ciri dari mamalia apa saja? Udah pasti dia punya kelenjar susu, jadi bisa menyusui. Kemudian ciri yang lain, punya daun telinga. Anjing punya kan ya daun telinga ya? Punya. Kemudian yang kedua,
ciri dari mamalia itu tubuhnya ditutupi rambut. Nah, ingat ya, rambut, bukan bulu. Kalau bulu itu ciri-ciri dari aves, kelompok unggas. Yang termasuk unggas itu apa? Bebek, ayam, burung, itu bulu ya. Kalau mamalia, rambut. Berarti seharusnya nggak ada dong bulu ketiak. Nah, nggak ada ya, karena seharusnya rambut ketiak gitu. Terus ciri-ciri dari mamalia yang lain apa nih? Tadi katanya memiliki kelenjar susu, kan berarti bisa jadi dia menyusui. Tapi tidak semua dari mamalia itu melahirkan, karena ada mamalia yang bertelur. Contohnya apa? Platypus. Platypus itu mamalia, tapi dia bertelur. Gitu. Nah, itu beberapa contoh dari ciri-ciri mamalia. Sekarang kita lihat manakah pernyataan yang tidak benar tentang hewan tersebut. Jadi dari 4 pilihan itu, mana sih yang bukan ciri-ciri dari anjing? Kita lihat ya. A. Memiliki kelenjar susu. Ada. Kemudian tubuhnya berambut. Ada. Indera penciumannya tajam. Coba, anjing. Anjing itu kan kalau di kepolisian ada yang bisa dijadikan sebagai pelacak. Jadi dia bisa melacak. Kenapa? Karena memiliki indera penciuman yang tajam. Tapi tidak semua mamalia. Ini khusus untuk anjing dan beberapa kelompok yang lain. Berarti kan benar ya, anjing itu indera penciumannya tajam. Kemudian yang dia termasuk herbivora. Herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Coba anjing makannya apa? Daging ya. Iya, jadi seharusnya bukan herbivora. Apa dong? Karnivora. Jadi nomor 2 jawabannya D ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini sebenarnya sudah kakak bahas pertemuan sebelumnya waktu kita bahas soal TO tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada berapa coba? Ada 2 ya. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2. Yang pertama vegetatif. Vegetatif artinya tidak kawin. Berarti kalau nggak kawin, satu makhluk hidup saja udah bisa dia berkembang biak. Itu vegetatif. Tapi ada yang alami, ada yang buatan kalau tumbuhan. Ada yang memang diciptakan oleh Allah seperti itu, ada yang memang dibuat oleh manusia. Itu yang vegetatif. Kemudian yang kedua, secara generatif, secara kawin. Kalau kawin berarti harus butuh 2 sel kelamin. Harus ada sel kelamin jantan, harus ada sel kelamin betina. Nah, di sini disebutkan jahe dan lengkuas. Waktu itu kakak contohin. Kakak hapus ya. Waktu itu kakak contohin perkembangbiakan jahe dan lengkuas. Itu sama seperti teman-temannya apa coba? Ada kunyit, kencur, kan mirip-mirip ya. Dia termasuk akar tinggal. Jadi dia reproduksi atau perkembangbiakan secara vegetatif alami. Ya, namanya akar tinggal atau kita sebut rizoma. Nah, apa itu akar tinggal? Walaupun namanya akar tinggal ini bukan akar tapi batang. Batang yang gimana? Batang yang tumbuh di dalam tanah, kemudian keluar tunas. Nih, batang yang tumbuh di dalam tanah, kemudian dia bertunas. Itu namanya rizoma. Contohnya adalah jahe, kunyit. Teman-temannya apa aja? Lengkuas, kencur. Nah, coba tanya sama mamanya, itu mirip-mirip nih. Ya, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, temulawak itu termasuk akar tinggal. Kalau lawan dari akar tinggal ini ada juga namanya stolon. Stolon atau geragi. Kalau stolon itu lawannya. Kalau tadi akar tinggal batang tumbuh di dalam tanah kemudian bertunas. Kalau stolon itu batang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Ya, contohnya apa? Yang gampang, strawberry. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat nomor 3, alat perkembangbiakan vegetatif jahe dan lengkuas namanya adalah
rizoma. Jadi jawabannya ya C ya. Oke. Kita lanjutin lagi. Nomor 4. Ya, coba dicek. Hati-hati ya baca soalnya. Berikut ini, manakah yang bukan manfaat dari dilestarikannya hutan? Kan katanya kita harus melestarikan hutan ya, pasti ada manfaatnya kan? Gak mungkin dong melestarikan hutan tapi ya gak ada manfaatnya, pasti ada. Jadi untuk apa sih kita melestarikan hutan? Manfaatnya apa saja? Kecuali, berarti yang bukan manfaatnya. Yang A, menurunkan tingkat polusi udara. Benar gak? Kalau hutannya kita lestarikan, pohonnya jadi banyak, dia fotosintesis, sehingga oksigennya jadi banyak. Maka menurunkan polusi udara nggak? Iya, adanya oksigen itu akan menurunkan polusi udara. Berarti benar yang A. Kemudian yang B, mencegah terjadinya longsor. Benar nggak? Longsor itu kan kayak pengikisan gitu ya, pengikisan lapisan permukaan atas gitu ya pada tanah. Biasanya terjadi pada daerah-daerah yang tumbuhannya sedikit. Kenapa? Karena kalau tumbuhannya sedikit, penyerapan airnya kan jadi nggak ada ya. Kalau misalnya tumbuhan banyak, nanti ada air hujan, maka air hujan itu akan diserap oleh akar-akar tumbuhan. Tapi kalau tumbuhannya nggak ada, maka nggak ada yang menyerap, jadilah longsor. Maka salah satu keuntungan dilestarikannya hutan itu juga untuk mencegah longsor. Sama mencegah terjadinya banjir, bener nggak? Bener kan? Kalau banjir itu kan berarti airnya tuh menggenang gitu ya, menggenang di permukaan gitu. Kenapa? Karena tidak ada yang menyerap. Biasa juga terjadi pada perumahan yang di aspal, tanahnya nggak ada tanah dikit di aspal, di beton. Otomatis nanti penyerapan airnya juga jadi berkurang. Berarti yang C benar juga, mencegah terjadinya banjir. Yang bukan itu yang D. Kenapa? Di situ ada kata-kata pertanian. Sedangkan tadi kita ngomongin hutan. Meningkatkan ketersediaan area pertanian. Tuh. Ada hubungannya kan? Kalau meningkatkan ketersediaan area pertanian itu bisa dikatakan menguntungkan, tapi bisa dikatakan juga merugikan. Kenapa? Karena kalau menguntungkan kan nanti hasil pertaniannya buat manusia juga kan, ya, untuk konsumsi manusia. Cuma pertanyaannya tadi adalah manfaat melestarikan hutan, bukan pertanian ya. Jadi nggak ada hubungannya. Itu pertanyaan menjebak. Jadi nomor 4 jawabannya ya D. Oke, itu nomor 4. Kemudian nomor 5. Nomor 5 itu adalah metamorfosis katak. Jadi katak itu sebelum jadi katak yang sering kita lihat lompat-lompat, itu dia ada tahapannya dulu yang kita sebut dengan metamorfosis. Tahapannya gimana sih? Udah pasti telur dulu kan ya. Telur katak. Telur katak menetas jadi apa? Kalau kita bilangnya kecebong atau berudu ya. Berudu. Berudu ini juga ada 2 macam sebenarnya. Ada pertama berudunya berekor dulu. Berekor aja. Nafasnya juga sama kayak ikan, pakai insang. Berudu berekor. Kemudian setelah berekor muncul kakinya. Berudu berekor, kemudian berudu berkaki. Waktu ada kaki, ekornya masih ada nggak? Ada ya. Dia telur, berudu berekor, kemudian muncul kakinya. Berarti bisa dikatakan berudu berekor dan berkaki. Nanti lama-lama ekornya menyusut, hilang, jadilah katak. Karena kan kita tahu tuh katak gak punya ekor ya, gak punya ekor. Jadi awalnya katak muda, lama-lama jadi katak dewasa. Jadi lihat nomor 5, urutan metamorfosis katak itu telur, kemudian berudu dulu atau kecebong. Berarti kan yang masalah ya. Udah pasti jawabannya yang B, telur, kecebong atau berudu, katak muda, baru katak dewasa. Oke, itu nomor 5. Kita lanjutin, masih gampang kan ya soalnya, masih gampang banget. Lanjut nomor 6, itu gambar apa ya? Itu gambar sistem pernafasan. Kalau kita bernafas, masuknya lewat mana? Lewat mulut? Bisa, cuma di mulut gak ada rambut-rambutnya. Jadi nanti kalau kita menghirup debu, debunya masuk ke mulut, kan bahaya ya. Jadi bagusnya, emang sebaiknya kita menghirup udara itu, bernafas itu ya lewat hidung. Karena hidung kita dilengkapi oleh rambut-rambut hidung. Nah, apa sih fungsinya? Menyaring. Jadi kalau misalnya kita lagi di tempat yang banyak polusi ya, lagi di tempat yang macet,
masuknya bau ya, bau, kemudian bikin pusing gitu. Jadi udara yang kita hirup lewat hidung nanti akan disaring oleh rambut-rambut hidung. Nanti kalau sudah disaring, masuk ke mana lagi? Masuk ke laring, L ya, kan ada faring, ada laring. Dimasuk ke laring. Laring itu kalau kita cowok nih bisa pegang, itu jakun. Jakun itu adalah laring, tempat pita suara. Nanti udah laring ke mana lagi? Ke tenggorokan atau kerongkongan. Tenggorokan ya, kalau kerongkongan itu untuk makan. Makanya kalau lagi makan gak boleh sambil ngomong, nanti salah masuk. Yang seharusnya makanannya masuk ke kerongkongan, malah masuk ke tenggorokan. Jadi kesedapkan ya, gitu. Adabnya kan gitu, di Islam juga begitu. Kalau lagi makan ya gak boleh sambil ngomong. Nafas boleh gak? Ya boleh lah, namanya juga manusia kan ya, ciri-cirinya bernafas. Ya, jadi dari hidung terus ke laring, tenggorokan bercabang dua, bronkus bercabang-cabang, bronkiolus, di ujungnya ada gelembung-gelembung paru-paru, kita sebut alveolus, tempat pertukaran gas pernafasan. Pertanyaan nomor 6 adalah bagian sistem pernafasan yang menjadi tempat terdapatnya indera pembau. Kita tahu nih itu bau asam, bau wangi dari mana sih? Gampang banget kan? Ya dari hidung, nggak mungkin sampai paru-paru kok. Cukup sampai hidung kita jadi tahu itu bau apa. Berarti indera pembau kan hidung ya, bukan paru-paru. Gitu ya. Jadi nomor 6 jawabannya hidungnya mana? Nomor 1. A ya. Oke, lanjut lagi. Gampang banget nih soalnya. Nomor 7. Itu gambar tengkorak ya. Tengkorak. Enggak sih. Tengkorak dan kawan-kawannya. Gambar rangka manusia. Di sana ada gambar tengkorak, ada tulang dada, ada tulang rusuk, ada tulang tangan, ada tulang kaki dan sebagainya. Kalau kita lihat coba nomor 1 gambar apa? Tengkorak kan, gampang. Nomor 2 yang melindungi jantung dan paru-paru, tulang rusuk, benar. Kemudian nomor 3 tangan ya, yang menghubungkan tangan lengan atas sama tangan lengan bawah. Kemudian nomor 4 yang menghubungkan tulang paha sama tulang kaki atau tulang kering dan tulang betis. Pertanyaannya adalah sendi. Sendi artinya apa? Sendi artinya hubungan antar tulang. Jadi tulang satu sama tulang yang lain itu hubungannya disebut dengan sendi. Ada yang sendinya bisa bergerak. Kemarin udah kakak bahas ada sendi apa aja. Kita bisa geleng-geleng kanan kiri, itu sendi putar. Kemudian ini bahu sama gelang panggul itu sendi peluru, bebas ya, segala arah. Kemudian ada yang cuma satu arah, engsel, contohnya siku, lutut, sama ruas jari. Itu engsel. Sama pelana, 2 arah, contohnya adalah ibu jari dan telapak tangan. Nah, itu kalau bisa bergerak, pertanyaannya adalah sendi mati. Nah, yang namanya mati juga kan berarti nggak bisa bergerak lagi kan ya? Berarti kira-kira mana sih yang sendinya itu nggak bisa gerak sama sekali? Yang mana coba? Kalau nomor 4 kan udah pasti ya bisa bergerak, tadi sendi engsel. Nomor 3 juga sendi engsel bisa. Kalau nomor 2 coba. Nomor 2 itu kan hubungan antara tulang dada sama tulang rusuk. Bisa bergerak nggak sih? Bisa, tapi terbatas. Oh, dari mana nggak bisa bergerak? Coba kalau nafas, rongga dadanya kan membesar tuh, kemudian balik lagi posisi semula, bergerak ternyata walaupun tidak terlihat secara kasat mata. Kalau dia nggak bisa bergerak, otomatis ketika kita bernafas, tulang rusuknya patah-patah. Ya nggak, ternyata bisa kan? Nggak patah kan? Nafas patah nggak gitu kan ya? Karena dia bergerak tapi terbatas. Itu namanya sendi kaku. Jadi yang termasuk sendi mati udah pasti nomor 1. Coba pegang tengkoraknya. Coba dipegang-pegang. Ada yang gerak nggak? Nggak ada. Karena sendinya adalah sendi mati. Jadi nomor 7 jawabannya D ya. Nomor 1. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Ini juga udah nih pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya ingat materi yang kakak ajarin. Bukan materi sih, kita bahas soal TO ya kemarin ya. Seharusnya bisa. Cairan empedu dihasilkan oleh hati.
Jadi kalau di sistem pernafasan, sistem pencernaan itu, hati itu berperan. Apa yang dihasilkan? Empedu. Selain empedu ini yang nanti menjadi warna pada urin. Jadi kenapa sih Kak urin itu warnanya kekuningan? Kenapa feses itu warnanya kuning kecoklatan? Itu karena empedu salah satunya. Tapi kalau dalam sistem pencernaan, empedu ini juga ada fungsinya. Untuk apa? Untuk mengemulsi atau untuk mengendapkan atau memecah ya lemak. Pokoknya ingat aja, hati itu ya buat mencerna lemak, membantu proses pencernaan lemak. Selain lemak itu dipecah oleh enzim yang hurufnya L, lipase. Ya, jadi bisa dikatakan ya hati mengeluarkan empedu. Empedu ini buat bantu lemak, mencerna lemak ya. Jadi nomor 8, cairan empedu berfungsi untuk membantu proses pencernaan lemak. Ya, 8 jawabannya B. Sekarang kita lanjut nomor 9. Masih ada hubungannya. Pencernaan juga nih. Enzim renin yang dihasilkan oleh lambung. Waktu pertemuan sebelumnya, Kakak kasih singkatan. Lambung itu menghasilkan enzim namanya LAPAR. LPR. Apa itu? L yang hurufnya L apa? Lipase. Yang hurufnya P, pepsin. Yang huruf pertamanya R, renin. Fungsinya buat apa? Lipase, huruf pertamanya L, berarti memecah lemak. Jadi apa dipecahnya? Menjadi asam lemak dan gliserol. Itu lipase. Kemudian pepsin, huruf pertamanya P, berarti memecah protein. Jadi apa? Pepton. Kalau renin, renin ini nggak ada yang hurufnya R ya. Kalau renin itu fungsinya untuk mengendapkan protein susu atau yang kita sebut dengan kasein. Kasein. Udah ketahuan ya jawabannya? Nomor 9, enzim renin yang dihasilkan oleh lambung itu untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Jadi nomor 9 jawabannya B. Oke. Nah, itu tadi sistem pencernaan. Sekarang kita lanjut lagi ke perkembangbiakan. Kalau tadi yang nomor 3 itu perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang nomor 10, perkembangbiakan pada hewan. Sama kayak tumbuhan. Jadi perkembangbiakan baik pada tumbuhan, pada hewan itu dibagi dua. Ada perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif artinya apa tadi? Tidak kawin. Sama perkembangbiakan generatif, kawin. Kalau untuk hewan, kira-kira perkembangbiakan vegetatif gimana sih caranya? Bisa dengan membelah diri. Contohnya kemarin apa? Bakteri, amoeba, paramecium, itu membelah diri. Kemudian bisa juga dengan fragmentasi. Contohnya kemarin apa yang kakak gambar? Planaria, cacing pipih. Yang cacing bentuknya pipih. Pipih itu artinya apa sih? Gepeng. Itu. Atau bisa juga dengan cara bertunas. Tunas tahu kan ya? Jadi badannya ada membentuk tonjolan. Tonjolannya lama-lama tumbuh. Jadi tunas. Nanti kalau tunasnya lepas, tumbuh di tempat yang cocok, maka dia akan membentuk organisme baru. Pertanyaannya adalah yang terjadi pada hidra. Hidra yang gimana sih? Hidra itu tumbuhan, bukan tumbuhan, hewan. Hewan yang seperti tumbuhan. Hewan yang seperti tumbuhan. Kenapa mirip tumbuhan? Karena hewannya nggak bisa pindah-pindah. Kalau hewan itu kan bisa pindah-pindah ya, bisa pindah lokasi, pindah tempat. Kalau burung bisa terbang.
Kalau ikan bisa berenang, bisa pindah-pindah. Tapi kalau hidra itu nggak bisa pindah tempat, jadi kayak tumbuhan aja, bergerak tapi pasif. Artinya nggak kelihatan geraknya. Nah, dia bisa berkembang biak dengan cara bertunas. Oke? Yang nomor 10 jawabannya C. Lanjut. Nomor 11. Nah, nomor 11 ini tinggal lihat panahnya ya. Perubahan zat. Nih, kita lihat ya. Ada zat itu kan ada gas, tahu gas kan ya, udara itu kan gas ya. Berbau itu kan gas. Kemudian padat itu udah jelas, yang keras, yang bisa dipegang keras gitu. Kemudian cair, contohnya air. Kemudian apalagi sirup, susu itu cair. Kita lihat perubahannya ya. Ternyata zat-zat itu bisa mengalami perubahan. Yang tadinya gas berubah jadi padat, yang tadinya padat berubah jadi cair, dan sebaliknya. Misalnya nih, kakak buat dulu gas, kemudian padat, cair. Nah, coba kita lihat nomor satunya yang mana sih? Lihat arah panahnya, gas jadi padat. Nih, gas jadi padat. Coba contohnya apa sih? Gas kemudian jadi padat. Contohnya salju. Salju, tahu salju kan? Tahu lah, walaupun di Indonesia nggak ada. Jadi salju itu pasti terjadi atau terbentuknya di tempat yang dingin. Dingin itu kan gas ya, gas. Kemudian berubah jadi salju. Salju itu kan kayak es. Berarti kan agak keras kan ya. Berarti kan gas jadi padat ya, contohnya adalah mengkristal namanya. Namanya mengkristal ya. Mengkristal. Contohnya salju tadi kakak bilang. Terus bisa nggak sih kak, kalau gas jadi padat, padatnya balik lagi jadi gas? Bisa. Padat jadi gas. Contohnya kapur barus. Tahu kapur barus? Biasanya ada tuh di mana ya? Mungkin di lemari pakaian ini masih pakai kapur barus kan? Masa sih? Atau pewangi ruangan deh, gampangnya pewangi ruangan yang suka digantungin di kipas angin. Kan kalau kita beli keras ya, ada isinya kan. Tapi lama-lama kok jadi habis atau mengecil lah minimal. Berarti yang tadinya padat ada bentuknya, kemudian jadi wangi. Wangi itu kan gas. Berarti yang tadinya padat, padat berubah jadi gas. Itu namanya menyublim. Menyublim. Contohnya tadi kapur barus ya, atau pewangi ruangan bisa juga. Kamper. Nah, itu. Kemudian padat jadi cair. Padat jadi cair gampang lah ini. Bikin es batu ya, yang tadinya air, terus kita taruh plastik, taruh kulkas. Salah kakak, kebalik. Cair ya, cair jadi padat. Tadi contohnya bikin es batu, namanya membeku. Air taruh kulkas jadi es batu padat. Bisa nggak sih kak kalau udah jadi es batu balikin lagi jadi air? Bisa, keluarin aja es batunya, keluarin, lama-lama balik lagi jadi air. Namanya mencair. Nah, itu padat cair ya. Sekarang gas ke cair. Ini dulu deh, cair ke gas dulu. Cair ke gas, masak air. Masak air, lama-lama kan jadi panas tuh, menguap. Misalnya gini aja, panci kita isi air, kita tutup. Lama-lama kan mendidih tuh airnya ya. Kita buka pancinya, langsung keluar uapnya. Nah, itu cair jadi gas, kita sebut menguap. Kalau balik lagi jadi air, bisa. Yang tadinya mendidih, coba tutup lagi, matiin kompornya. Waktu kita buka tuh tutup pancinya, di tutup pancinya udah banyak titik-titik air. Itu namanya mengembun. Mengembun. Oke, tahu ya? Nah, pertanyaan nomor 11 itu adalah kamper. Udah tadi kakak contohin, kamper itu berubah dari padat
menjadi gas, berarti ini kan ya. Yang dapat kita rasakan dengan adanya bau kamber, peristiwa itu disebut menyublim. Kalau digambar nomor berapa itu? Nomor 2. Jadi nomor 11 jawabannya A. Oke, itu perubahan wujud benda. Oke, selanjutnya nomor 12. Nomor 12 itu perpindahan panas. Tahu panas kan? Panas atau kita sebut dengan kalor. Ternyata panas itu bisa pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Contoh gampangnya, misalnya matahari. Matahari kan katanya sumber panas ya. Sumber panas, sumber energi terbesar di bumi kita. Jadi panas matahari, yang kita tahu posisi bumi sama matahari itu kan jauh banget. Jauh banget. Tapi ternyata kita yang ada di bumi itu bisa merasakan panas matahari itu. Ya enggak? Berarti kan bisa pindah dong panas dari matahari yang jauh sampai ke bumi. Nah, perpindahan panas itu ada berapa caranya? Ada 3. Perpindahan panas atau kalor ya. Jadi jangan ngerasa asing kalau dengar kalor. Ada 3 cara. Yang pertama adalah konduksi. Yang kedua, konveksi. Yang ketiga, radiasi. Konduksi, konveksi, radiasi. Apa bedanya? Kalau konduksi dan konveksi itu perpindahan panas butuh perantara. Jadi perpindahan panas butuh perantara. Jadi butuh yang bawa. Yang bawanya siapa nih? Butuh perantara. Bedanya, kalau konduksi perpindahan panas butuh perantara, tapi zat perantaranya enggak ikut gitu, tidak diikuti perpindahan partikelnya. Perpindahan partikel ini aja ya, tidak diikuti perpindahan partikel zatnya. Contoh gampangnya gini aja. Bikin apa ya? Besi. Salah besi. Besi kita panasin. Yang kita panasin ujung ini, ujungnya sebelah kiri. Lama-lama yang ujung kanannya panas juga. Panasnya pindah, tapi partikel zatnya tidak. Maksudnya besinya kan pindah, diam aja ya, nggak pindah-pindah tuh besinya. Partikel zatnya tidak berpindah, tapi ternyata panasnya pindah. Itu konduksi. Butuh perantara, tapi tidak diikuti oleh perpindahan partikel zatnya. Atau contoh gampangnya lagi, kita bikin kopi panas atau bikin teh panas, ngaduk pakai sendok, tapi bukan sendok plastik ya, sendok bisa dari aluminium dan sebagainya, pokoknya dari logam. Nanti yang kena panas kan yang bawah, tapi lama-lama pegangannya panas juga. Atau contoh gampangnya lagi apa? Buat masak. Nah, peralatan masak orang tuanya, peralatan masak mamanya, pegangannya pasti dari kayu kan ya, bukan besi. Kalau pegangannya besi, panas juga. Jadi harus pakai bahan-bahan isolator. Nah, itu konduksi, butuh perantara, tidak diikuti perpindahan partikel zat. Sedangkan kalau konveksi, butuh perantara, kemudian partikel zatnya diikuti. Nah, kalau tadi ini tidak diikuti, kalau sekarang diikuti. Contohnya apa? Masak air aja. Coba masak air. Kalau masak air, airnya kan diem, ya, air diem. Kemudian kita masak. Yang kena panas yang mana? Bawahnya. Yang kena panas bawahnya. Awalnya airnya itu diem, lama-lama jadi mendidih. Kalau mendidih kan berarti airnya bergerak kan. Berarti panasnya pindah, yang tadinya dari bawah pindah ke atas, kemudian partikel zatnya pindah juga, airnya bergerak. Berarti kan berpindah dong. Itu contoh konveksi. Atau contoh lainnya angin laut, angin darat. Nah, itu juga termasuk ke dalam perpindahan panas secara konveksi. Yang ketiga, perpindahan secara radiasi. Ini perpindahan panas yang tidak butuh perantara. Contohnya apa? Yang gampang ya tadi, cahaya panas matahari. Matahari yang posisinya jauh banget itu ternyata sampai ke bumi, nggak ada yang bawa, tapi panasnya berasa.
Atau misalnya kita lagi mengitari api unggun, kan suka ada cara kemah-kemah gitu ya, ada api unggun, kemudian kita kelilingin, kita nggak perlu megang api unggun itu, kan kita udah ngerasa anget gitu ya, udah ngerasa panas. Itu contoh dari perpindahan radiasi. Sekarang kita cek soalnya, nomor 12. Sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas. Itu tadi perpindahan secara, berarti mana nih? Butuh perantara nggak? Butuh. Diikutin nggak? Enggak ya. Jadi jawabannya yang nomor 12C, konduksi. Oke, kita lanjutkan nomor 13. Coba dengerin. Katanya, Bayu sedang bermain bola tenis. Ketika dia melempar bola ke atas, dilemparin ke atas, beberapa saat kemudian bola akan bergerak ke bawah. Kita lempar ke atas sama Bayu, kemudian jatuh ke bawah. Hal ini diakibatkan adanya pengaruh gaya. Gaya apa yang mempengaruhi benda tersebut? Kita dengerin dulu nih. Kita lempar bola. Ngelempar pakai apa? Harus ada tenaga kan? Berarti pakai otot. Berarti yang pertama udah pasti gaya otot. Kemudian waktu dilempar ke atas, dia malah jatuh ke bawah. Kenapa? Karena bumi itu memiliki gaya namanya gravitasi atau gaya tarik bumi. Sehingga segala sesuatu yang berada kita lempar ke atas itu pasti balik lagi ke bawah. Beda lagi kalau nggak di bumi, misalnya di bulan, belum tentu lempar bola tenis ke atas balik lagi ke bawah. Jangankan bola tenis, kita aja belum tentu balik lagi ke posisi awal gitu ya. Jadi nomor 13 jawabannya B, gaya otot dan gaya gravitasi. Oke, itu nomor 13. Sekarang kita lanjut nomor 14. Cahaya. Cahaya, atau cahaya kan? Tahu. Adanya cahaya ini yang mengakibatkan kita bisa melihat. Coba, kita punya mata, tapi nggak ada cahaya, nggak akan mungkin kita bisa melihat. Jadi salah satu yang menjadi dasar faktor kenapa kita bisa melihat itu harus ada cahaya. Kalau lagi mati lampu, benar-benar nggak ada penerangan, kita punya mata kita nggak rusak, tetap aja nggak bisa kelihatan. Tuh cahaya. Cahaya itu ternyata punya sifat. Apa aja sifatnya? Cahaya sifatnya bisa dipantulkan. Saya bisa dipantulkan. Kemudian dia bisa menyerap. Ini sifat cahaya. Satu, bisa dipantulkan. Kemudian bisa apa nih? Merambat itu ya, lurus, bisa ini. Kalau dilihat, coba dilihat di pilihannya. Cahaya dapat dipantulkan, kemudian cahaya bisa diserap. Benda tidak akan menyerap cahaya, berarti salah. Benda akan menyerap cahaya. Bisa dipantulkan, bisa diserap, kemudian bisa diuraikan. Pembiasannya ini disebut dengan pembiasan. Merambat lurus. Merambat lurus. Nah, ini beberapa contohnya. Bisa dipantulkan. Kalau kita ngaca bisa kelihatan kan? Kita melihat ke kaca, kemudian di kaca ada kita. Kemudian bisa diserap, tapi bisa menyerap hanya benda-benda tertentu saja. Kalau kayu kan nggak bisa ya menyerap cahaya. Kemudian bisa diuraikan, makanya ada pelangi. Pelangi itu kan dari satu cahaya putih, warna putih, kemudian diuraikan menjadi banyak warna, yang disebut dengan warna pelangi. Meiji, kuhibi, niu. Sama dia merambat lurus. Itu beberapa sifat cahaya. Pertanyaan nomor 14, manakah kemungkinan yang paling tepat ditunjuk oleh 4 pilihan di atas? Coba lihat pilihannya. Nomor 1, cahaya akan dipantulkan. Benar. Yang kedua, cahaya tidak akan dipantulkan. Salah. 3, benda tidak akan menyerap cahaya. Salah. 4, benda akan menyerap cahaya. Benar. Jadi nomor 14 jawabannya 1 dan 4. Oke, itu nomor 14. Sekarang kita lanjutkan nomor 15. Nah, air. Air itu katanya salah satu sumber energi. Kok benar? Kok benar? Kok gitu?
Air merupakan salah satu sumber energi. Air waduk itu bisa menggerakkan turbin. Kalau turbin? Tahu lah ya. Turbin itu berputar sangat kencang sehingga menghasilkan energi listrik. Kesimpulannya, air bisa menghasilkan energi apa dan apa? Katanya air waduk dapat menggerakkan turbin. Jadi udah pasti energi gerak. Sehingga menghasilkan energi listrik. Berarti kesimpulannya adalah air itu bisa menghasilkan energi gerak dan energi listrik. Gampang banget nih nomor 15. C ya jawabannya. Lanjut, nomor 16. Energi. Nah, energi. Kan energi itu banyak. Yang bisa jadi sumber energi itu apa saja? Di sini dituliskan ada 8, matahari, biogas, batu bara, minyak bumi, panas bumi, solar, angin, dan air. Manakah yang termasuk contoh energi alternatif? Energi alternatif itu apa sih? Jadi energi alternatif itu energi yang gampangnya bisa diperbarui. Kalau udah kita pakai, dia nggak akan habis, ada terus. Jadi beda sama kayak apa ya? Kan pernah dengar nggak kelangkaan BBM misalnya gitu? Kok bisa langka? Karena BBM itu termasuk sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Semakin sering kita gunakan, semakin banyak kita gunakan, dia jadi cepat habis. Di sini katanya yang bisa diperbarui energi alternatif. Berarti tinggal dilihat mana sih yang bisa diperbarui, yang nggak akan habis-habis. Gampangnya yang udah nomor 1 matahari. Biogas, kalau udah ngomongin bio, jadi kata-katanya ada bio itu artinya makhluk hidup. Jadi kalau biogas, gas yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup bisa berkembang biak kan? Bisa, jadi kalau kita pakai ya akan tetap ada selama dia bisa berkembang biak. Berarti biogas itu alternatif. Kemudian batu bara itu tidak dapat diperbarui. Minyak bumi tidak dapat diperbarui. Panas bumi, bisa nggak? Panas akan selalu ada ya, panas bumi berarti bisa diperbarui. Solar tidak bisa diperbarui. Angin ada, bisa diperbarui. Air bisa diperbarui. Berarti nomor 16 apa jawabannya? Yang berfungsi atau yang berperan sebagai energi alternatif. Nanti tinggal dicek ya. Kalau yang A 1, 2, 3 salah. Kalau yang B 1, 5, 6 salah ya. Kalau yang C 2, 3 salah. Jawabannya yang D nomor 16. Apa tuh? 2 biogas, 5 panas bumi, 7 angin, 8 air. Tuh yang termasuk energi alternatif. 16D. Lanjut nomor 17. 17 ini gambar rangkaian listrik. Kalau yang masih bingung, coba perhatikan ya. Rangkaian listrik. Kalau dilihat di gambar, yang berfungsi sebagai sumbernya adalah baterai. Kemarin kakak udah bilang kalau baterai itu punya 2 kutub positif dan kutub negatif. Yang mana sih positif itu yang ada tonjolannya? Kalau baterai kan, baterai yang ada tonjolannya itu kutub positif. Berarti lawannya adalah kutub negatif. Coba kita gambar dulu ya. Ini baterai. Nih, berarti kan ini positif ya? Positif, negatif, positif, negatif. Kemudian di sini ada saklar. Di sini ada saklar 1. Kemudian ada lampu 1. Di sini ada saklar 2. Di sini ada lampu 2. Ini saklar 3. Lampu 3. Saklar 4. Sama lampu 4. Saklar tahu kan ya? Berfungsi untuk menyambung atau memutus arus listrik. Nah, listrik itu mengalirnya dari kutub positif ke kutub negatif. Kutub positif ke negatif. Berarti kalau kita lihat posisi baterainya gini, positifnya ini, negatifnya ini, berarti arusnya keluar dari sini. Sini.
atau ke sini. Nah, tergantung saklarnya nyala atau enggak nih, kehubung atau tidak. Tinggal lihat yang nomor 17. Jika saklar 2 diputus. Mana saklar 2? Nih, diputus. Sedangkan saklar 1, saklar 3, dan saklar 4-nya terhubung. Lampu mana yang mati? Kita cek ya. Arus yang keluar, saklar 1 terhubung, 1 nyala, bisa ke sini kan? Terhubung, 3 nyala, saklar 4 terhubung, 4 nyala. Berarti nyala semua nih. Lampu 1, lampu 3, lampu 4-nya nyala. Karena jembatannya kan nggak putus. Tadi yang putus saklar 2 ya. Berarti lihat dari sini saklar 2-nya putus, jembatannya kan putus nih. Berarti nomor 2-nya jadi mati, jadi padam. Berarti yang mati adalah lampu nomor 2. Jadi nomor 17 lampu yang padam adalah yang B, lampu nomor 2. Gampang kan ya? Gampang banget. 17 B. Sekarang 18. Sumber daya alam. Sumber daya yang berasal dari alam. Katanya berasal dari hewan. Mana dari hewan? Coba. Tempe dari mana asalnya? Kedelai. Kacang kedelai. Kacang kedelai itu tumbuhan. Berarti salah ya yang A. Kalau yang B, susu. Susu dari hewan. Madu, hewan. Daging, hewan. Udah ketahuan jawabannya B. Kalau yang C kita cek dulu ya. Tahu dari kedelai. Kedelai itu tumbuhan. Berarti C salah. Yang D juga ada tahu. Berarti salah ya. 18 jawabannya B. Gampang banget tuh. Oke, nomor 19. Planet. Hafal nggak planet? Kalau kita lihat planet dari yang paling dekat dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto masuk nggak? Enggak ya, Pluto itu sudah bukan planet lagi karena ukurannya sangat kecil, kemudian tidak memiliki orbit yang jelas. Atau bisa dikatakan orbitnya itu ngeganggu yang lain. Jadi dia dikeluarin dari kelompok planet. Jadi planet nggak sampai Pluto. Katanya ada Merkurius. Merkurius itu yang paling dekat dengan matahari. Kenapa sih Merkurius itu tidak bisa ditempati oleh manusia? Kan satu-satunya planet yang bisa ditempati itu cuma bumi ya. Karena apa yang ada di bumi itu mendukung kehidupan manusia. Pertanyaannya itu kenapa sih Merkurius tidak bisa ditinggali oleh manusia? Tidak bisa ada kehidupan di dalamnya. Kalau dibilang yang A permukaannya terlalu sempit, kayaknya enggak ya, ada yang lebih kecil dari Merkurius. Kemudian yang B, di dalam Merkurius itu terdiri dari gas natrium dan kalium yang tidak mendukung kehidupan. Benar, jadi di Merkurius itu gasnya banyak natrium sama kalium, dan itu gas-gas yang tidak mendukung kehidupan kita. Kalau di bumi, gasnya apa aja? Ada karbon, mendukung kehidupan kan? Nitrogen, kemudian ada oksigen, apalagi? Oh yang nantinya akan diubah menjadi ada nitrat yang digunakan oleh tumbuhan biar tumbuh subur. Gitu, jadi nomor 19 jawabannya B. Oke, itu planet. Nah, masih tata surya nomor 20. Silahkan dicek nomor 20. Tahu kan kalau bumi dan planet-planet yang lain itu memiliki gerakan. Namanya rotasi revolusi. Rotasi artinya apa? Rotasi itu bergerak di tempat, bukan bergerak di tempat sih. Maksudnya muter di tempat. Muter di tempat itu rotasi. Kalau revolusi itu berputar mengelilingi pusat tata surya. Apa itu? Matahari. Berarti bumi juga kayak itu tuh. Dia punya kemampuan untuk berputar di tempat, rotasi. Makanya ada siang dan malam. Kemudian bumi juga punya kemampuan untuk berputar mengelilingi matahari. Makanya ada musim-musim yang berbeda. Nah, selain gerakan itu yang dilakukan oleh planet, ternyata satelit punya bumi. Satelit bumi kan cuma satu, bulan. Bulan juga melakukan gerakan. Ada berapa? Ada 3. Lebih banyak ternyata dibandingkan dengan bumi. Kalau bumi tadi gerakannya cuma 2, rotasi dan revolusi. Kalau bulan gerakannya ada 3, rotasi, revolusi, dan bareng bumi ngelilingi matahari. Apa aja? 1, bulan itu berputar pada porosnya, berarti rotasi kan. Kemudian yang kedua, bulan berputar mengelilingi bumi, berarti revolusi. Kemudian yang ketiga,
bareng-bareng bumi dia ngelilingin matahari. Karena bumi kan ngelilingin matahari. Bulan nebeng bumi, berarti dia bareng-bareng tuh ngelilingin matahari. Nah, kalau kita lihat nomor 20, bumi mengelilingi matahari atau kita sebut dengan revolusi bumi, dan bulan mengelilingi bumi disebut revolusi bulan. Itu dimanfaatkan untuk menandai waktu dari hari ke hari. Penanggalannya ada 2. Kalau revolusi bumi itu penanggalan Masehi, Januari, Februari sampai dengan Desember. Sedangkan kalau Hijriah itu kalender Islam, itu berdasarkan revolusi bulan. Jadi nomor 20 jawabannya yang C, Masehi dan Hijriah. Oke. Sudah? Kalau ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan aja langsung. Bisa hubungi kakaknya ya. Oke. Mungkin sekian untuk pembahasan kuis kita hari ini. Ya, jangan lupa Nurul Fikri itu memiliki promo potongan 30%. Wah, banyak banget. 30% kan kalian kelas berapa nih? Kelas 6 ya. Oke. Bisa lanjut mungkin nanti untuk kelas 7, mumpung promonya masih 30% dari harga total normalnya. Luar biasa banget. Oke. Tapi cuma sampai tanggal 15 April, tinggal beberapa setengah bulan lagi ya. Mungkin bisa digunakan untuk adiknya atau kakaknya yang mau les biar dapat sekolah unggulan, atau mungkin kalau yang SMA bisa dapat PTN unggulan. Dan jangan lupa follow juga Instagram Nurul Fikri Bekasi @nurulfikri.bekasi. YouTube-nya juga jangan lupa Bimbel MF Bekasi. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Oke, dari kakak sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Di rumah belajar